Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Pak Yoga. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pembuatan cat. Mata pelajaran proses industri kimia, SMK jurusan Kimia Industri. Berikut urutan materi pembuatan cat. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian cat, jenis cat, bahan baku, dan yang terakhir adalah proses pembuatan cat. Pengertian cat. Cat adalah suatu cairan yang dipakai untuk melapisi permukaan suatu bahan dengan tujuan memperindah, memperkuat, atau melindungi bahan tersebut. Setelah dikenakan pada permukaan dan mengering, cat akan membentuk lapisan tipis yang melekat kuat dan padat pada permukaan tersebut. Pelekatan cat ke permukaan dapat dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya diusapkan, dilumurkan, dikuas, disemprotkan, maupun dicelupkan. Berikutnya adalah jenis cat. Jenis cat berdasarkan kegunaannya, yang pertama adalah cat tembok. Umumnya di dalam pengaplikasian menggunakan campuran air. Cat tembok dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah cat dasar, berfungsi untuk menutup pori-pori dinding yang diplester. Cat eksterior, yang dikhususkan dengan formula tahan terhadap cuaca yang ekstrim, anti jamur dan alkali. Cat interior, cat yang mengandung anti noda, antibakteri sehingga dapat dibersihkan tanpa menimbulkan noda. Jenis cat yang kedua adalah cat kapur, yang relatif murah, bisa digunakan untuk mengecat dinding triplek, campuran pelamir atau cat plafon. Jenis cat yang ketiga adalah cat minyak. Dalam pengenceran menggunakan thinner dan dipakai untuk mengecat kayu dan besi. Cat minyak dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama cat minyak dasar, digunakan sebagai dasar cat. Cat minyak, cat ini digunakan setelah cat minyak dasar. Kemudian cat splitter, yang dikhususkan untuk bahan kayu agar tampak lebih mengkilap. Jenis cat yang keempat adalah cat waterproof atau anti air. Digunakan untuk mengecat dak rumah beton, cat beton samping dan belakang, cat genteng. Jenis cat yang kelima adalah cat kolam, digunakan untuk kolam renang atau kolam ikan. Jenis cat yang keenam adalah cat lapangan, digunakan untuk lapangan bulu tangkis dan lapangan tenis. Dan ketujuh, cat keramik, digunakan untuk mengecat keramik-keramik yang buram dan sudah kabur. Untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat jenis-jenis cat pada tabel berikut. Jenis cat dengan dasar pengelompokan bahan baku dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan jenis resin yang dipakai dan berdasarkan ada tidaknya pigmen dalam cat tersebut. Berikutnya, berdasarkan fungsi, ada cat dempul, cat anti karat, cat anti jamur, cat tahan api, tahan panas, anti bocor, dekoratif, dan protektif. Berikutnya metode pengecatan, ada cat kuas, ada cat spray, ada juga cat celup, wiping, elektrostatik maupun roll. Jenis cat dengan dasar pengelompokan letak pemakaian ada cat primer, cat undercoat, intermediate, ada juga cat top coat atau finishing, dan interior maupun eksterior. Berikutnya, berdasarkan jenis substrat, ada cat besi, ada cat lantai, cat kayu, cat beton, cat untuk kapal, cat untuk mobil, untuk plastik, cat untuk kulit maupun cat tembok. Jenis cat dengan dasar pengelompokan, kondisi dan bentuk campuran, ada cat pasta, ready mix, emulsi maupun aerosol. Berikutnya, ada tidaknya solvent, ada cat water base, ada cat solvent base, ada cat tanpa solvent maupun powder. Dan yang terakhir, jenis cat dengan dasar pengelompokan mekanisme pengeringan, ada cat kering udara, ada cat stoffing, ada cat UV curing, dan ada cat penguapan solvent. Berikutnya adalah bahan baku pembuatan cat. Bahan baku pembuatan cat yang pertama adalah resin. Resin adalah polimer di mana pada temperatur ruang bentuknya cair, bersifat lengket dan kental. Resin berfungsi merekatkan komponen-komponen yang ada dan melekatkan keseluruhan bahan-bahan tersebut pada permukaan suatu objek
atau membentuk film setelah diaplikasikan dan kemudian mengering. Resin dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan material. Ada dua. Yang pertama adalah resin netral, resin yang diekstrak terutama dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian ada resin sintetik, adalah resin buatan manusia. Jenis resin yang berikutnya adalah berdasarkan tipe lapisan. Ada termoplastik resin. Resin ini apabila dipanaskan, maka akan menjadi lunak dan akhirnya mencair. Berikutnya adalah thermosetting resin. Apabila dipanaskan akan mengeras dan tidak akan melunak jika dipanaskan kembali. Jenis resin yang berikutnya adalah berdasarkan pembentukan lapisan atau mekanisme mengering dan mengerasnya. Yang pertama adalah berdasarkan penguapan solvent. Resin ini mengering karena penguapan solvent yang mengakibatkan bahan padat akan tertinggal dan menempel merata pada seluruh permukaan bahan yang dicat. Jenis resin yang berikutnya adalah dikarenakan reaksi dengan udara. Resin ini akan mengering karena ada reaksi kimia antara komponen udara, oksigen atau air, dengan resin tersebut membentuk molekul-molekul baru yang lebih besar dan saling berikatan. Yang ketiga adalah dikarenakan reaksi polimerisasi. Campuran resin akan mengeras atau mengering karena terjadi reaksi kimia atau reaksi polimerisasi antara dua resin yang ada dalam campuran cat. Reaksi polimerisasi ini dapat berlangsung dikarenakan yang pertama, tanpa katalis, yaitu cukup mencampurkan dua resin yang reaktif sebelum pengaplikasian. Yang kedua, karena adanya katalis, yaitu menambahkan katalis pada campuran resin sebelum pengaplikasian. Yang ketiga, panas, yaitu cukup memanaskan campuran resin ketika proses pengaplikasian. Yang keempat, radiasi ultraviolet, yaitu menyinari campuran resin ketika proses pengaplikasian untuk mempercepat proses pengeringan. Bahan baku pembuatan cat yang kedua adalah pigmen. Pigmen adalah zat pewarna yang tidak bercampur dengan air, oil atau minyak, ataupun solvent. Pigmen tidak dapat melekat pada objek lain, akan tetapi pigmen dapat melekat pada objek lain apabila telah tercampur dengan resin dan komponen lain dalam bentuk cat. Pigmen itu sendiri memiliki bentuk fisik berupa padatan halus atau bubuk yang ditambahkan ke dalam cat. Pigmen dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama berdasarkan kegunaannya, ada pigmen warna, untuk menambah warna pada cat dan meningkatkan daya sembunyi. Yang kedua, pigmen terang menambah warna-warni metalik pada coat. Yang ketiga, pigmen extender menambah kekuatan dan bodi pada coat, meningkatkan viskositas dan mencegah sedimentasi. Yang keempat, pigmen pencegah karat digunakan pada cat dasar untuk mencegah karat. Yang kelima, pigmen flatting digunakan untuk mengurangi kilap pada coat. Pigmen ini dicampur dengan cat apabila dikehendaki kurang kilap. Jenis pigmen yang berikutnya adalah berdasarkan senyawa penyusunnya. Yang pertama adalah pigmen organik, pigmen yang terbentuk dari senyawa-senyawa organik atau hidrokarbon. Pigmen yang kedua adalah pigmen anorganik, terbentuk dari mineral-mineral atau garam-garaman logam yang terbentuk secara alami ataupun dari hasil reaksi kimia. Pada jenis ini dikenal true pigment atau disebut sebagai pigmen saja, dan extender atau filler. Berikutnya adalah fungsi pigmen. Fungsi pigmen yang pertama adalah optis, memberi karakter khas pada penampakan cat tersebut seperti warna, derajat kilap maupun daya tutupnya. Fungsi pigmen yang kedua adalah protektif atau melindungi, memberi nilai tambah pada karakter kekuatan cat tersebut, seperti kekuatan terhadap cuaca, korosi, panas, atau api. Fungsi pigmen yang ketiga adalah reinforcing atau memperkuat,
meningkatkan sifat seperti meningkatkan sifat kekerasan, kelenturan, dan daya tahan terhadap abrasi. Berikut adalah sifat-sifat pigmen. Sifat pigmen yang pertama adalah mass color atau mass tone, menunjukkan warna dari pigmen yang digunakan dalam kekuatan penuh. Yang kedua, tinting strength, yaitu kemampuan suatu pigmen memberikan warna pada suatu basis putih. Yang ketiga adalah oil absorption, adalah nilai yang mengindikasikan jumlah linseed oil yang diperlukan untuk membasahi suatu pigmen. Keempat, hiding power, kemampuan suatu pigmen untuk menutupi substrat yang mempunyai warna kontras. Yang kelima, light fastness, atau ketahanan suatu pigmen terhadap sinar ultraviolet. Keenam, exterior durability, ketahanan terhadap cuaca. Bleeding, sifat ini timbul bila suatu cat warna muda, biasanya putih, diaplikasikan terhadap suatu sistem atau cat dasar dengan warna tua yang mengandung pigmen organik yang dapat larut, biasanya berwarna merah atau marun. Yang kedelapan adalah sifat daya tahan alkali dan keasaman kuat. Sifat ini biasanya berpengaruh pada saat cat telah diaplikasikan. Bahan baku yang ketiga adalah solvent dan thinner. Solvent adalah suatu cairan yang dapat melarutkan resin dan memungkinkan pencampuran pigmen dan resin dalam proses pembuatan cat. Sedangkan thinner adalah campuran beberapa solvent yang dipakai untuk melarutkan resin di dalam cat atau mengencerkan cat pada saat proses pengecatan atau penggunaan. Penggolongan solvent berdasarkan struktur senyawanya. Yang pertama adalah solvent hidrokarbon. Sesuai namanya, maka golongan ini terdiri dari solvent-solvent di mana unsur hidrogen dan karbon menjadi struktur dasarnya. Golongan ini terbagi lagi menjadi 3 subgolongan, yaitu alifatis, aromatis, dan halogenated hidrokarbon. Solvent-solvent golongan hidrokarbon hampir seluruhnya berasal dari hasil distilasi minyak bumi. Contohnya adalah petroleum ether, toluen, ethylene klorida. Yang kedua adalah oxygenated solvent. Oxygenated solvent atau solvent dengan atom oksigen adalah solvent-solvent yang struktur kimianya mengandung atom oksigen. Termasuk dalam kategori ini adalah golongan ester, ether, keton, dan alkohol. Contoh dari solvent ini adalah etil asetat, etil metil ester, metil etil keton. Beberapa parameter yang berhubungan terhadap daya larut solvent yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah solubility parameter solvent atau daya larut solvent. Merupakan kemampuan solvent dalam melarutkan bahan-bahan pembuatan cat. Yang kedua, hydrogen bonding index merupakan ukuran kekuatan ikatan antara atom-atom dalam solvent tersebut. Yang ketiga, dipole moment adalah polaritas suatu solvent yang tergantung dengan nilai konstanta dielektriknya. Pada umumnya, makin polar suatu bahan yang dilarutkan akan membutuhkan semakin polar pula bahan pelarutnya. Bahan pembuatan cat yang keempat adalah aditif atau bahan tambahan. Bahan aditif adalah suatu bahan yang ditambahkan pada cat dalam jumlah yang kecil untuk meningkatkan kemampuan cat sesuai tujuan dan aplikasi cat. Zat aditif di sini berfungsi untuk mencegah terjadinya buih pada saat penyemprotan, mencegah terjadinya pengendapan pada saat digunakan, meratakan permukaan cat saat setelah disemprotkan, dan yang terakhir adalah menambah kelenturan cat. Pembagian aditif berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah mempermudah atau mempercepat proses, dibagi menjadi 2. Ada wetting agent, di sini untuk mempermudah atau mempercepat proses penggantian udara dan air oleh resin pada permukaan pigmen atau extender. Yang kedua adalah dispersing agent, mempermudah distribusi pigmen dan extender ke dalam cairan resin.
Fungsi yang kedua adalah mengurangi akibat jelek selama penyimpanan. Dibagi menjadi 3, yaitu anti-skying, mencegah terjadi lapisan kulit pada bagian atas cat selama penyimpanan. Ada juga thickening agent, mempertahankan kekentalan cat. Anti-styling agent, mempertahankan pigmen agar tetap larut dalam cat dan tidak mengendap. Fungsi yang ketiga adalah mengurangi akibat jelek selama pemakaian, dibagi menjadi 4, yaitu anti-sagging, mencegah cat meleleh ketika dipakai pada permukaan tegak. Leveling agent, meningkatkan kualitas permukaan cat agar permukaan lapisan tetap rata. Anti-flooding dan floating, mencegah pigmen terpisah pada permukaan vertikal maupun horizontal. Anti-foaming, mencegah timbulnya buih pada permukaan cat. Fungsi yang keempat adalah memperbaiki atau merubah sifat film atau lapisan. Dibagi menjadi 7, yaitu anti-static agent, mencegah timbulnya arus listrik pada saat pemakaian. Dryer, mempercepat proses pengeringan. Katalis, mempercepat reaksi bahan-bahan di dalam cat. Plasticizer, meningkatkan fleksibilitas cat atau membuat cat bersifat lebih plastis. Anti-fouling, mencegah atau melekatnya tumbuhan pada lapisan cat. Matting agent, menurunkan derajat kilap. Dan yang terakhir, anti-fungus adalah mencegah timbulnya jamur. Berikutnya adalah proses pembuatan cat. Pada proses produksi cat dibagi menurut jenis cat yang akan dibuat. Jenis cat yang pertama adalah cat tanpa pigmen, extender, atau filler. Pembuatannya hanya melibatkan proses penuangan, mixing, dan stirring saja, yaitu menuang bahan-bahan dengan urutan dan cara sesuai dengan jenis cat yang akan dibuat ke dalam sebuah tangki, kemudian mencampur bahan-bahan dengan putaran mixer relatif pelan, hingga diperoleh suatu campuran yang benar-benar merata di semua titik. Jenis cat yang kedua adalah cat dengan pigmen dan atau extender. Proses pembuatan cat jenis ini juga dibagi berdasarkan pada seberapa halus padatan terdispersi di dalam campuran. Jika diinginkan padatan terdispersi secara kasar, maka proses yang dibutuhkan adalah cukup dengan proses dispersi saja. Namun, jika dikehendaki padatan terdispersi secara halus, maka diperlukan proses penggilingan. Proses penggilingan ini bisa untuk partikel padat dalam mesin giling. Berikut adalah tahapan pembuatan cat. Proses yang pertama adalah preparation atau persiapan. Pada tahap ini dimulai dengan mempersiapkan bahan baku sesuai dengan formula atau resep cat yang akan dibuat. Tahapan preparation atau persiapan ini adalah yang pertama, tahap penyiapan bahan baku. Menyiapkan bahan baku yang sudah teruji kualitasnya, tidak kadaluarsa dan tidak rusak baik fisik maupun kimia. Bahan baku yang disiapkan adalah resin, bahan aditif kecuali dryers atau pengering, pigmen, dan filler. Tahap kedua adalah feed hooper. Bahan baku dimasukkan ke dalam feed hooper. Alat ini berfungsi untuk menampung sementara bahan baku dan juga sebagai pengumpan bahan baku menuju proses berikutnya. Tahap berikutnya adalah weighing tank. Alat ini berfungsi untuk mengukur bahan yang akan diproses. Bisa dilakukan dengan cara ditimbang beratnya atau diukur volumenya, tergantung dengan basis apa yang digunakan dalam formula atau resepnya. Proses berikutnya adalah mixing. Mixing merupakan operasi dasar untuk menyebarkan atau mencampur bahan-bahan dengan sifat fisika dan kimia yang berbeda secara merata di bawah pengaruh gaya mekanik dan didapatkan campuran yang homogen. Beberapa alat yang digunakan pada proses mixing adalah yang pertama, cone blender mixer. Alat pencampur yang digunakan untuk bahan-bahan halus dan rapuh. Alat ini digunakan setelah proses pengecilan. Yang kedua adalah planetary paste mixer.
merupakan mesin pencampur multipurpose terdiri dari satu lebih sumber pengaduk dicampur secara konsentris, eksentris, atau menyilang. Berikutnya adalah colloid mill. Colloid mill berguna untuk milling, dispersing, homogenizing, dan untuk memecah gumpalan. Fungsi utamanya adalah untuk menjamin pecahnya gumpalan untuk memproduksi droplet dengan ukuran 1 mikron. Proses yang ketiga adalah milling. Jika pada proses mixing atau pencampuran belum mendapatkan kehalusan partikel lebih rendah dari 20 mikron, maka diperlukan sebuah tahap lanjutan, yaitu tahap penggilingan untuk mendapatkan kehalusan yang diinginkan. Tujuan dari proses penggilingan ini adalah untuk memecah gumpalan partikel menjadi partikel yang lebih kecil lagi dan mendispersikannya ke dalam campuran. Terdapat dua jenis penggiling yang digunakan pada industri cat, yaitu penggiling putar atau rotary mill. Penggiling ini terdiri dari beberapa roll. Masing-masing roll berputar berlawanan arah dari roll yang lain, dengan kecepatan yang berbeda. Di antara dua roll terdapat ruang yang dapat diatur jaraknya untuk mendapatkan kehalusan yang diinginkan. Berikut gambar rotary mill. Penggiling yang kedua adalah penggiling bola atau ball mill. Jenis penggiling ini menggunakan bola-bola kecil yang menggiling gumpalan menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Terdapat dua jenis penggiling bola berdasarkan posisi penggunaannya, yaitu yang pertama horizontal ball mill. Pada penggiling ini terdiri dari tabung silinder dan di dalamnya terdapat sumbu horizontal dan baling-baling yang berputar di sekitar pusatnya. Pada masing baling-baling terdapat lubang untuk memindahkan cat. Mesin ini dapat menggunakan jenis bola baja, bola kaca, maupun bola keramik. Berikut gambar dari horizontal ball mill. Penggiling bola yang kedua adalah vertical ball mill. Disebut juga dengan penggiling basket. Pada jenis penggiling ini memiliki efisiensi lebih dari jenis horizontal ball mill. Memiliki bentuk hampir sama dengan horizontal ball mill, tetapi proses penggilingannya dalam posisi berdiri atau vertikal. Berikut gambarnya. Dari dua jenis penggiling, yaitu penggiling putar maupun penggiling bola, yang sering digunakan di industri cat adalah penggiling bola atau ball mill. Proses berikutnya adalah dyening tank. Pada proses ini ditambahkan solvent, dryer, dan juga plasticizer. Penambahan solvent berfungsi untuk melarutkan resin dan pigmen dan juga digunakan untuk mengatur kekentalan cat. Penambahan bahan aditif dryer berfungsi untuk mempercepat pengeringan cat pada saat penggunaan, sedangkan penambahan plasticizer berfungsi agar cat bersifat lebih fleksibel atau bersifat lebih plastis. Pada proses ini juga dilakukan proses penyesuaian warna atau color matching. Proses berikutnya adalah screening atau filtration. Proses screening atau filtration adalah proses penyaringan partikel-partikel koloid yang masih tersisa pada cat dan juga kemungkinan adanya bola-bola kecil pada proses mixing yang pecah dan terikut pada cat. Setelah proses ini didapatkan produk cat dengan ukuran partikel yang sama dengan tidak adanya pengotor di dalamnya. Berikut gambar screening atau filtration. Tahap berikutnya adalah filling machine. Pada proses ini, cat dimasukkan ke dalam filling machine. Filling machine ini berfungsi untuk memasukkan cat ke dalam wadah sesuai dengan volume yang diinginkan. Wadah berjalan di atas conveyor belt dan berjalan di bawah filling machine yang kemudian wadah tersebut akan diisi oleh cat. Berikutnya adalah labeling machine. Pada labeling machine, wadah yang telah terisi oleh cat masih berada di atas conveyor belt kemudian berjalan menuju labeling machine. Labeling machine berfungsi untuk memberikan label pada wadah sesuai dengan volume dan jenis cat maupun warna cat. Berikutnya adalah packaging dan storage. Cat yang sudah berlabel kemudian dikemas pada bagian packaging untuk selanjutnya disimpan pada bagian penyimpanan atau storage.
yang nantinya akan didistribusikan ke konsumen. Sekian penjelasan dari Pak Yoga. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, ada sedikit motivasi. Jika kamu tidak tahan terhadap penatnya belajar, maka kamu akan menanggung bahayanya kebodohan. Imam Syafi'i. Terus belajar dan terus semangat dalam menuntut ilmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.